Tapi intinya kan pagi-pagi benar. Waduh, saya tanya. Itu sudah masak nanti untuk perjamuan kasih. Untuk menggenapi firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan pagi-pagi benar. Pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena, Maria siapa itu ya, ibunya, itu datang ke kubur Yesus. Waduh, luar biasa. Untuk datang ke kubur kalau waktu itu untuk merawat ya mayatnya Tuhan Yesus, jenazahnya Tuhan Yesus. Tapi ternyata sampai di sana, kuburnya kosong. Cuman ada seorang anak muda, itu saudara bisa baca Matius, ada di Markus, Lukas, lengkap semua itu. Ya, berbaju putih bersinar, itu malaikat Tuhan. Ya, digambarkan seperti seorang anak muda. Terus, siapa yang kamu cari gitu ya? Yesus yang kamu cari sudah tidak di sini. Dia sudah mendahului kamu ke Galilea, bahkan itu, wow, luar biasa. Saudara. Seperti yang dia pernah katakan ya, suruh Petrus, para murid yang lain menjumpai, waduh, luar biasa, pagi-pagi benar. Ya ibu-ibu di sini sudah merayakan kebangkitan Yesus ya. Kalau pada waktu itu ibu-ibunya kaget ya kan, enggak ngerti. Kita yang sudah hidup di zaman ini udah mengerti firman Tuhan, ngerti Yesus telah bangkit. Pagi-pagi benar mempersiapkan perjamuan. Nanti ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada loh saudaraku gereja yang merayakan kebangkitan Yesus ya, termasuk gerejanya ibu saya pernah, itu ibadahnya pagi, subuh enggak salah. Saya lupa jam 4 apa jam 5. Ya karena sesuai Alkitab, enggak apa-apa. Lah kita enggak pagi-pagi, gini aja ke pondal-pondal yang mempersiapkan semua. Ya. Tapi pagi-pagi sudah mempersiapkan semua. Waduh, ada yang mempersiapkan masak, siapkan apa. Semuanya untuk Tuhan Yesus ya. Jangan sampai. Jadi saya berharap kita sebagai orang Kristen ya, saya kepingin Paskah itu juga jadi sesuatu yang luar biasa. Perayaan yang luar biasa. Jangan cuma Natal, saudaraku. Ya. Kalau Natal aja kayaknya meriah rame. Ya, kalau Paskah kayak dianaktirikan. Jangan, saudaraku. Ya, mau Jumat Agung, Minggu Kebangkitan itu penting banget. Coba bayangin, saudaraku. Kalau Yesus hanya datang saja ke dunia, jadi manusia, ya sudah datang luar biasa. Tapi tidak mati, menebus dosa, mencurahkan darahnya, tadi nyanyian, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, darah yang menghapus dosa. Ya, dosa manusia tidak bisa dihapus dengan rinso, soklin, baiklin, pemutih, tidak bisa. Ya, tidak bisa dihapus dengan air. Coba maaf, apakah air bisa menyucikan manusia? Tidak bisa. Yang bisa menyucikan kita, darahnya Tuhan Yesus. Bukan darah sembarang orang. Nabi itu manusia biasa. Darahnya manusia biasa tidak bisa. Nanti saya tunjukkan, Yesus itu dikatakan manusia dari sorga. Loh, ya apa saudaraku? Ya nanti belajar ya pelan-pelan ya. Langsung lompat ke sana, manusia dari sorga. Kita akan lihat dulu, tadi ditanya Bapak polisi, temanya apa Pak? Lagi nyiapin gini, oh ya, saya lupa ngasih tahu istri saya ditanyai, ya, belum ngomong. Temanya, kalau minggu lalu kejauhan ya, Jumat Agung kemarin, kematiannya ya, temanya kematiannya memberikan hidup yang baru. Sebetulnya, saya tuh judulnya ya, kematiannya memberikan benih kehidupan. Cuman karena waktu ditanya Pak Polisi, saya sadar, ini kan pelajaran kita ya, ngerti benih, nanti bingung nyatetnya, kan sekarang catat tuh saudaraku, siapa yang hadir, pendetanya siapa, ya temanya apa, ini kok putus-putus, siapin satunya Mas juga, siapin, tadi dipakai siapa drama tadi ya, siap jaga-jaga, ini kok mati hidup, ya, dicatat, wah saya kalau ngomong benih nanti apa, ya biar paham juga gitu, akhirnya ya ke bawah ya, kematiannya sebenarnya kematiannya itu menjadi benih. Ya, akhir khotbah saya kan benih juga kan, biji biji gandum kalau jatuh ke tanah, ya tidak mati, kalau tidak mati tidak akan tumbuh. Ya, yang saya jelaskan maksudnya mati itu apa? Ya masih ingat sedikit-sedikit. Mati, biji jatuh ke tanah mati itu maksudnya apa? Bahasa Jawa meletek, terpecah kulitnya. Kulit luarnya untuk benihnya itu tumbuh jadi kehidupan. Seperti itu.
Yesus itu mati sebagai manusia, mengalami kematian dalam tubuh manusia, tubuhnya mati. Tapi anak Allah sebagai Allah tidak mati, turun justru dalam kerajaan maut. Bahkan saya tunjukkan ayatnya kan, turun ke dalam roh-roh orang-orang yang dipenjara untuk membebaskan mereka ya, yang dalam alam maut. Puji Tuhan, kita sudah belajar itu. Nah, hari ini tema kita kebangkitannya. Kebangkitannya kalau kematiannya itu menjadi benih bagi kehidupan yang baru. Tumbuhnya kehidupan-kehidupan. Yesus adalah anak tunggal Allah. Tapi sekarang disebut anak sulung. Dan kita juga menjadi anak-anak Allah. Sama. Kemarin saya lihat ada yang ini agak heran. Kita memanggil Allah itu Bapak. Saya misalnya, Bapak. Kalau saya punya anak, ini coba ya. Kalau saya panggil seseorang itu Bapak, anak saya manggil, yang saya panggil Bapak ini apa, saudaraku? Kakek. Dia heran. Terus Joshua satu kali punya anak, waduh ya, masih lama kawin, nanti 27. Dulu ngomong 30, jangan, ya kepengen cepet punya cucu, mumpung masih muda, nggak tahu Pak Hari dan Mbak Ani ini, mumpung masih bisa bantu ngomong anak ya. Wah. Kalau Pak Petrus, Bu Petrus sudah ada cucu ya, seneng. Tapi jangan apa tua-tua nikahnya. Ya kan? Lah, nanti Joshua punya anak manggil yang saya sebut Bapak tadi siapa? Oh, boy, engkong, buyut orang Jawa ya. Kongco kalau bahasa sini. Ya, loh ini kok Bapak, saya manggil Bapak, anak saya manggil Allah juga Bapak, nanti anaknya lagi manggil Bapak, semua Bapak saya juga manggil Allah itu Bapak, lu gimana itu? Wah, gak budeng kamu. Ya inilah, setiap kita yang telah percaya Yesus, Alkitab katakan, karena iman kita kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah benih-benih yang muncul, kita menjadi anak-anak Allah juga. Kita akan belajar hari ini, luar biasa, Tuhan Yesus itu sebagai anak Allah ini adalah, apa istilahnya, seperti patron. Apa patron itu seperti polanya, seperti apa ya, jadi seperti ini loh anak Allah itu, dan kita akan dijadikan seperti itu gitu loh. Makanya dia menyatakan diri, kalau enggak gitu enggak ngerti, enggak ada contohnya. Gimana jadi anak-anak Allah itu? Saudara percaya anak-anak Allah, amin? Anak-anak Bapak di sorga, gimana harusnya hidup sebagai anak-anak Allah itu? Cuma dikasih ayat gini, begini, sudah ada. Ya cuman apa, rumus-rumusan, enggak, dibuktikan, bukan cuman teori, nyata. Praktek, Yesus turun ke dunia, ya toh, hidup suci, hidup kudus, sempurna. Loh ya, sudah saya bacakan ayatnya hari Jumat kemarin. Tidak ada dosa dalam dia, tidak ada dosa, hidup suci. Itu contohnya, hidup penuh kuasa, bukan cuma suci, kudus, penuh kuasa. Ya, jadi kalau saudara pengen tahu, bagaimana sih saya harus hidup itu? Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepada Allah, yang berharap kepada Allah, yang mengasihi Allah, yang sudah diselamatkan oleh Allah, wajib hidup sama seperti, saya pernah bukakan ayat ini, Kristus wajib. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Itu contohnya. Yesus itu harus kita contoh. Tidak bisa nyontoh yang lain. Nabi masih banyak kekurangan. Para rasul namanya manusia juga, tapi Yesus. Nanti kita lihat siapa sih Yesus itu. Sampai kematiannya bisa jadi benih. Kebangkitannya, ini judulnya, saya belum ngomong tadi. Kebangkitannya, menjadikan kita ciptaan baru. Loh, ciptaan baru seperti apa? Lah, kita akan lihat saudara ya. Darahnya Tuhan Yesus itu darah yang mahal. Kalau saya berdarah, ya cuman ya darah biasa. Tapi Yesus ketika darahnya tercurah di kayu salib itu menghapus dosa. Loh kok bisa? Ya kita lihat nanti, ayo. Ya, kita lihat dulu Galatia 6 ayat 15. Silakan dibaca. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Terus? Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ini loh saudaraku.
sunat atau enggak sunat. Nah, cuman ini harus dimengerti ya, kemarin saya goda Nabil. Nabil sudah sunat, kan sering main ke depot jarang kalau libur. Belum, takut Pak, loh apa takut? Itu apa, tak cubit gini, kayak gigit, enggak sakit. Lah, saya tanya Nabil, Bapak Yairus tadi, Bapak kecil, itu masalah sunat ini bukan sunat yang dimaksud Alkitab ini. Kalau sunat pengertian sekarang itu sunat untuk medis, untuk sekedar apa ya, untuk tujuan kesehatan, tujuan-tujuan yang medis. Tapi zaman ini beda. Bersunat atau tidak bersunat, wah ini bukan urusan. Saya heran ada pendeta yang ngajarin jemaat jangan sunat. Karena apa? Kalau sunat nanti ikut ini, Taurat. Jadi orang bersunat itu tuh gambaran orang yang mengikatkan diri dengan hukum Taurat. Karena sunat itulah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Keturunan Abraham. Jadi yang namanya keturunan Abraham wajib disunat. Allah sudah ngomong sama Abraham, dan nanti keturunan Abraham ini jadi orang Israel, bangsa Israel, diberi hukum Taurat. Ya, wajib untuk hidup menuruti hukum Taurat. Itu yang disebut orang bersunat. Keturunan Abraham secara daging. Nah kalau kita mau sunat atau tidak itu urusan masing-masing gitu loh. Kalau saya tadi kasih contoh mendorong Nabil ya sudahlah. Untuk urusan bukan ini gitu loh. Jadi ini yang dimaksud orang bersunat, tidak bersunat itu enggak penting. Engkau sebagai orang, nanti saya tunjukkan. Sebagai orang yang mau pegang Taurat, ya orang bersunat sebagai, jadi ini menggambarkan umat Allah perjanjian lama. Ya yang memiliki Taurat. Oh, sampai Rasul Paulus ngomong, kamu itu loh punya Taurat, enggak ada artinya. Loh, Paulus ini orang Yahudi juga. Apa artinya kamu punya hukum Taurat tapi tidak kamu lakukan? Ini orang bersunat. Ya ini di tafsir macam-macam bisa. Orang yang kayaknya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tidak ada artinya kau punya Alkitab. Bawa ke sana ke sini, rajin ke gereja, aktivis tadi makanya pelayanan mimbar segala macam saya tadi ngomong. Tidak ada artinya kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah mereka bukan yang cuma mendengar firman, tapi yang melakukan, itu penting. Tuhan Yesus pernah kasih contoh, orang yang cuma dengar firman itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Maaf, ini gambaran kita yang ke gereja, orang Kristen. Wis, enggak apa-apa, orang bersunat, itu punya identitas orang Kristen. Orang Kristen harus ke gereja. Ya toh, dengar firman, puji-pujian segala macam. Wah. Tapi saudaraku, orang yang cuma dengar firman, tidak melakukan. Yesus ngomong sendiri, kasih perumpamaan. Itu seperti orang bangun rumah. Pak Petrus ini pemborong, ngerti. Bangun rumah di atas pasir. Akhirnya apa? Ketika ada banjir datang, hanyut rumah tadi. Tapi orang yang dengar firman dan melakukan itu seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Kalau sekarang pondasi, pondasi batu. Kuat. Ketika banjir datang, tetap kuat. Saudara itu teruji sebagai orang Kristen atau tidak, ciptaan baru atau tidak, yang kita akan belajar nanti, bukan pas di gereja. Di gereja kayak malaikat semua. Pas Anda keluar dari tempat ini ada tantangan, ada ujian yang saudara hadapi. Anda rumah di atas batu atau di atas pasir. Hanyut dengan dunia ini. Atau Anda tetap kokoh. Berdiri dengan iman. Siapa lagunya? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Kristus Tuhan. Ya toh, berdiri di kokoh, tetap percaya firman Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan. Ini saudaraku yang penting, melakukan. Lah, orang bersunat, tidak bersunat itu seperti itu, tidak ada artinya. Kau punya hukum, hukum Taurat, tidak punya hukum Taurat, tidak penting.
Yang penting jadi ciptaan baru. Nanti kita akan lihat ciptaan baru itu seperti apa gitu loh. Apakah engkau benar-benar ciptaan baru? Engkau rajin ke gereja, makanya gitu loh. Bukan berarti kalau gitu enggak usah rajin ke gereja Pak ya. Yang penting hidup saya baik. Maaf saudaraku, nanti saya akan lihat orang yang jarang baca Alkitab, jarang doa, nak ke gereja, mangap. Anda memiliki kekuatan rohani, energi rohani itu dari mana? Anda mau berbuat baik, sumbernya apa? Yang ke gereja aja, rajin ke gereja aja belum tentu dapat berbuat baik. Apalagi yang males-malesan gitu loh. Maaf saudaraku, saya ini sering ngingetin, jangan sampai bikin agama sendiri. Ngerti enggak bikin agama sendiri? Oh bagi saya sering dengar itu. Enggak cuma orang Kristen saja. Kan goda temennya, kemarin saya di pasar, rokokan, wah, gak poso iki, sementing hatiku apik. Nggih agama dhewe. Nek agamamu, kamu itu wajib syariah, harus kamu ikuti, poso kudu. Loh bahkan puasa itu harus sahur. Saya dulu waktu kecil kan pernah ikut-ikutan, terus akhirnya ngerti enggak boleh. Karena apa? Sah itu, saya pikir kan bangun terlambat terus, pernah ikut-ikutan aja, pokoknya enggak makan gitu, enggak bisa, harus sahur. Ada syaratnya, harus ikut taraweh. Nek gak ikut ibadah, gak sah. Itu harusnya kan ajarannya seperti itu. Kalau kita lebih dahsyat lagi, puasa itu enggak bisa, saya sudah sempat sampaikan, enggak bisa dibuat sambil lalu. Coba cari di Alkitab, yang puasa itu. Benar-benar hanya dia dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Enggak bisa sambil lalu. Misalnya saya kasih contoh seperti itu. Tapi banyak orang bikin agama sendiri. Gak apa-apa, gak menjalankan ini, tidak menjalankan. Yang penting hati saya baik. Itu agamamu dewe. Engkau nabinya kamu. Makanya dari mana perbuatan baikmu? Apa dasar perbuatan baikmu? Tadi kita nyanyi, yang lagu-lagunya itu, ya saya nggak hafal. Apa itu yang pilihanku tadi itu, refnya itu, tak mau ku hidup. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Apa yang kita lakukan, renungkan. Saudara. Ini mendukakan hati Tuhan enggak? Loh, makanya jangan buat agama sendiri, gak apa-apa ini. Loh, menurut kamu gak apa-apa. Bagi Tuhan. Mendukakan Tuhan enggak? Terus lagu selanjutnya itu bagus. Tak mau ku hidup lah ini di luar tutur kata firman-Mu. Loh, apa firman Tuhan ngomong? Lakukan. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah. Loh, jadi yang kita lakukan itu firman Tuhan itu Yesus ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yesus itu firman kebenaran. Hidup kita harus berdasarkan apa kata pituturnya Tuhan Yesus. Nah kalau enggak pernah baca Alkitab, pituturnya apa? Ngomongnya Tuhan Yesus apa ya? Ngarang-ngarang dewe akhirnya. Maaf, saudara. Ya bikin agama sendiri akhirnya. Yesus ngomong apa? Ikuti itu. Kasih musuhmu. Tuh Pak, nek agama dewe. Aku apik nek wong apik mbek aku. Kalau orang baik, saya baik. Kalau jahati aku loh, yo wajar no saya bales. Loh, kan hukum sebab akibat, gondolmu agama liya. Nek kita kasih musuhmu. Musuhmu yang benci kamu, sayangi dia. Kalau yang benci kamu ini kelaparan, kasih ono makan. Lu pituturnya Tuhan Yesus. Kalau yang benci kamu ini haus, kasih minum. Yang benci kamu ini tidak punya pakaian, belikan pakaian. Tidak punya tempat tinggal, orang yang fitnah kamu, benci kamu, jatuhkan kamu. Tidak punya tempat tinggal, tampung dia. Ini ngomongnya Yesus. Loh kalau perbuatanmu tidak berdasarkan omongannya ini, pikiranmu dewe, gawe agama dewe. Bukan agamanya Yesus. Bukan Kristen, pengikut Kristus. Ayo saudara. Makanya enggak penting, sunat enggak sunat. Ya ada ini hubungannya dengan ini.
Efesus 2 ayat 15. Saya ingatnya ayatnya sama 15-nya. Ya, betul. 15 dan 16 ya. Coba 15 dulu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hukum Taurat itu, saudaraku, kalau tidak apa istilahnya ya, Yesus datang untuk menyempurnakan lebih tepatnya. Hukum Taurat, celaka. Saudaraku. Hukum Taurat itu hukumnya Allah. Hukum yang suci, yang kudus, lain kali kita akan bahas. Hukum Taurat dan hukum Kristus, apa bedanya? Kenapa kita kok tidak lagi hidup dalam hukum Taurat? Hukum Taurat itu ancaman bagi manusia. Ini sedikit biar ngerti. Sempat waktu Kersel itu tanya, kalau ini kok mati itu. Sebelum Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, menyelamatkan, bagaimana keselamatan manusia itu? Ada hubungannya gini. Hukum Taurat itu diberikan supaya manusia itu, ini loh hukumnya Tuhan, suci, kudus, sempurna. Tapi ada dua pengertian gini. Yang pertama, kamu yang melakukan akan hidup. Ulangan itu. Yang tidak melakukan, jadi yang melakukan diberkati. Yang tidak melakukan hukumnya Tuhan, dapatku terkutuklah. Kamu yang tidak setia melakukan hukumnya Tuhan, hukum Taurat. Tuh, ini ancaman, saudaraku. Coba saya tanya manusia, hei manusia, engkau melakukan enggak hukumnya Tuhan itu? Kau sudah lakukan belum hukumnya Tuhan itu? Bayangkan, saudara enggak melakukan, salah, hukum Taurat itu jelimet, detil itu. Semua diatur, salah sedikit. Saudara, saya pernah baca itu, punya binatang piaraan. Itu apa gitu loh, bikin mati apa gitu, saudara harus ada bayar apa gitu loh. Itu jelimet diatur semua. Itu yang sepele-sepele aja diatur. Termasuk yang tadi Lili drama itu, orang kalau mengeluarkan darah, perempuan dianggap najis. Enggak boleh kena orang, yang kena jadi najis. Ya kan? Terus enggak boleh datang ke rumah Tuhan. Itu menunjukkan apa? Tuhan itu enggak sembarangan gitu loh. Enggak sembarangan dihampiri. Loh, nyentuh mayat aja imam itu enggak boleh. Ya, nyentuh mayat itu. Maaf saudaraku, imam aja enggak boleh pengkor, matanya gede kecil sedikit. Enggak boleh. Gitu. Enggak boleh cacat. Tuh, ya apa? Ngasih persembahan kambing domba untuk korban persembahan itu, loh domba itu. Makanya Yesus kenapa kok marah? Tahu enggak, ngobrak-ngabrik bait Allah. Itu terjadi apa itu namanya kolusi KKN, nepotisme. Waktu itu orang kan kalau ke bait Allah harus mempersembahkan korban-korban, sapi, lembu domba, kambing domba. Lah waktu itu orang supaya praktis, cuman bawa uang. Lah kalau rumahnya jauh, bawa embek, tengah jalan, gempor, gitu ya. Ini bawa uang aja, beli di situ, enggak apa-apa. Tapi terjadi manipulasi, ini loh, ini beneran. Beli, ya ini, tukar, apa, ini tadi, cari untung rugi. Yang mulus, bener-bener perfect, sempurna, mahal harganya. Wah, uang saya enggak cukup untuk mempersembahkan korban, menghapus dosa, penebus salah. Oh ini ada yang lebih murah, tapi mungkin ada kecuil sedikit loh, enggak boleh sebenarnya itu. Tapi enggak apa-apa ini, imamnya nanti disogok gini, Yesus nyadu, ini sarang penyamun. Ya, nanti kalau gambarnya jadi Mbak Pecut. Rumahku ini rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Ini gambaran ya manusia zaman sekarang masih hitung untung rugi dengan Tuhan. Aduh. Ya, singkat cerita itu. Jadi hukum Taurat itu dibatalkan. Istilahnya di dalam dirinya Tuhan Yesus, hukum Taurat itu seperti di stop, mandek. Kalau terus, celaka saudara sampai hari ini. Tahu enggak, orang-orang dulu kenapa masih selamat? Walaupun ada hukum Taurat tapi enggak sanggup melakukan. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena ada dalam hukum Taurat itu diatur suatu hukum yang luar biasa. Hukum persembahan korban. Ada korban pendamaian. Korban penghapus dosa.
Masih ku ngapalinnya gak apal-apal. Korban penebus salah. Korban keselamatan. Loh, itu korban-korban semua. Dan itu nanti menggambar macam-macam korban, unjukan, korban wakeh. Itu menggambarkan Tuhan Yesus. Ketika sedang mempersembahkan korban-korban itu. Darah tercurah. Di dalam darah ada nyawa. Itu kalau mereka berbuat dosa, itu kambing itu ada macam-macam caranya itu. Ya saya tidak terlalu mendetil ya. Itu ada yang, jadi kambing ini ditumpang tangan ya. Pernah baca yang itu enggak? Sebelum dibeleh, tangan yang berdosa ini ditumpang no. Istilahnya, dosaku PN saya gitu, kon meh tetet dibeleh, ganti dosaku, kasarane ngono lho saudaraku. Loh, coba baca, itu mang jelimet itu, mulai keluaran itu ya. Wah ulangan, saya belajar udah pusing-pusing kadang kepala. Tapi ada yang seperti itu. Jadi kita menaruh tangan kepada binatang yang akan disembelih. Seolah-olah dosaku pindah. Akhirnya mbek. Ya karena apa upah dosa maut. Ya, harus mati. Yang mati kan ya ini kamu aja yang mati gitu ya. Lah Yesus itu jadi korban penebus dosa itu seperti itu. Dia menggantikan kita. Ya, kambing domba, sapi segala macam itu lambang saja. Yang sejatinya adalah Tuhan Yesus. Ya. Makanya hukum Taurat itu berhenti pada diri Yesus. Ya. Kalau masih ada, saya tidak bisa bayangkan. Makanya kitab katakan, kita kalau belajar kematian Yesus itu ya tidak habis-habis. Maksudnya apa? Tidak cukup satu sesi gitu. Cuman ini kalau dibuka panjang ayatnya, ada 3 yang ditebus Tuhan Yesus. Ditebus dari dosa, kan sering ya kita ngerti ya, dosaku ditebus. Tahu enggak yang kedua? Ditebus dari hukum Taurat. Supaya Anda enggak lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat ditebus, ada ya nyokolos itu. Dipakukan hukumnya itu, surat hutang, disebut surat hutang. Karena Anda berhutang, itu banyak utang kita. Ya, surat hutang. Yang mencatat hutang kita ini, wah hukum Tuhan, kita enggak melakukan dengan benar. Ya, dipaku di kayu salib, ditebus dari situ. Makanya ini sampai situ. Segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Keduanya ini baca di atasnya panjang. Keduanya ini orang Yahudi, sunat, yang punya hukum Taurat, dan yang satunya umat Tuhan seperti kita ini yang di luar keturunan Abraham. Kita bukan darah dari daging Abraham, tapi kita percaya Yesus gitu loh. Itu dua-duanya itu seperti itu, yang tanpa sunat tadi loh. Yang bersunat dan tak bersunat. Kedua-duanya ini dijadikan satu. Satu manusia baru, podo. Dulunya berbeda, umat perjanjian lama, punya hukum Taurat. Para rasul itu kan orang Yahudi, saudaraku. Itu gambaran mereka, orang-orang Yahudi, punya hukum Taurat. Dan banyak yang percaya Yesus ini orang-orang yang di luar Yahudi, saudaraku. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, bahkan sampai tanah Arab. Saudara bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 2, itu apa saja itu, banyak itu. Mendunia. Ya. Ini dua-duanya dijadikan satu. Dalam satu manusia baru. Lah, apa sih bedanya ciptaan baru dan manusia baru? Kita lihat dulu pelan-pelan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. 17 Mbak, ini 11. G Mbak Septi, 17 G. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus? Tuhan Yesus itu, tadi ayatnya belum selesai ya, saya keburu-buru ya. Ulangi lagi, Efesus 4:15. Ini saudaraku, saya ini lihat jam itu udah panik ya, coba cepet gitu akhirnya. Tadi dibaca lagi. Dari awal. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Kita udah peringati kematian Tuhan Yesus Jumat Agung sebagai manusia. Ingat ya, Yesus yang mati itu manusianya Tuhan Yesus. Yesus itu dua usia, 2 unsur dalam dirinya, unsur manusia dan unsur Allah.
Jadi Yesus bukan separuh Allah, separuh manusia, separuh-separuh, enggak. 100% Allah, 100% manusia. Ya kayak manusia gini, tapi ada Allah, seluruh kepenuhan Allah di dalam dia. Waktu mati, yang mati itu manusianya. Mati dalam sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat terus dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Menjadi satu manusia baru. Jadi dua kelompok ini disatukan sama, di satu jenis manusia baru. Ya, saudara dan saya ini, yang tidak lagi hidup dalam dosa, ini ciptaan baru. Tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tidak lagi ikut dunia ini lagi. Anak sekolah minggu tadi lagunya apa? Apa tadi sekolah minggu tadi? Hidupku bukannya aku lagi, ini manusia baru, tapi Yesus dalamku. Herunya bukan Heru lagi. Heru dulu yang suka porno. Ya, loh, saudara, ini enggak apa-apa. Manusia baru. Matius 15 ayat piro ya, 17 kayaknya. Matius 15 ayat, bentar, saya ayat ini yang Matius 15 tentang hukum Taurat. Ya Pak, Anda lihat. Apa Mas Heru? Yang lain enggak ngaku aja gitu, saudara. Ayat 15 mulai, ayo. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Terus? Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut? Mulut turunnya kemana? Perut, dibuangnya? Lalu dibuang di jamban. Di jamban. Ini tentang najis itu loh. Yesus sudah ngomong najis. Ya, lagi bicara banyak, mereka lagi tanya tentang najis. Kalau najis itu bukan masalah yang makanan. Masuk di perut, masuk ke mulut, turun dalam perut, terus dibuang di WC. Tapi terus 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut ini, itu keluarnya dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Itu yang bikin najis. Bukan makanan. Makanan cuma masuk mulut, masuk perut, keluar lagi. Itu masalah jasmania. Tapi yang najis itu bicara yang keluar. Bukan muntah ya. Nafsirkan nek gak muntah gak najis, itu ajaran opo itu. Enggak. Yang keluar dari mulut. Kenapa? Itu keluarnya dari dalam hati. Kenapa? Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ini yang bikin najis di dalam hati. Ini apa saja? Ini hati itu seperti perbendaraan. Perbendaraan itu gudang, store, tempat penyimpanan. Isinya apa aja itu? Pikiran jahat. Terus? Pembunuhan. Loh, sekarang gini, saya enggak bunuh orang Pak. Alkitab ngomong apa? Kamu benci. Saya mau tanya, saudara sering benci tapi rindu enggak? Kamu benci itu sama saja sudah nggorok orang kamu. Lu ajaran agama lain silakan. Ini Alkitab. Makanya ojo gawe agama dewe. Lu Pak, benci kan wajar Pak, wong jenenge enggak seneng sama orang lu. Kok agama dewe ya kan? Kok nabi ta? Lu Alkitab lu ngomong, kamu benci. Kamu sama sudah bunuh orang kamu. Sama dosanya. Ngeri loh saudaraku. Ini lebih dari hukum Taurat. Makanya kapan-kapan belajar hukum Taurat dan hukum Kristus. Wah luar biasa. Tapi enggak usah takut. Nanti Tuhan kasih cara bagaimana hidup dalamnya. Terus apa saja? Perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jahat, ada pembunuhan, ada perzinahan, ada percabulan. Ini tadi di mana semua? Tempatnya ini di mana semua tersimpannya ini? Hati. Ya apa saudara? Percabulan ini bahasa Yunaninya pornias. Itu dari kata muncul porno, cabul. Oh, film porno, film cabul. Porno ini cabul ini. Itu ternyata maaf ya. Saudara boleh ngomong hidup saya suci gini. Ini jero hatimu kabeh.
dalam hati ada ini. Dalam hati itu ada potensi-potensi seperti ini. Nah ya apa saudaraku? Gini mau mempraktekkan hukum Taurat. Begini, oh sunat. Itu nanti saya tunjukkan. Wah sayang waktu tidak cukup ya. Anda punya hukum Taurat. Disunat sekalipun tidak ada artinya. Anda jadi orang Kristen, rajin ke gereja. Kalau masih ada ini semua, tidak ada artinya. Apapun, makanya ada ayat ngomong gini. Bagi orang yang najis, semuanya najis. Ada ayatnya kan itu? Loh kalau ini masih najis di dalam hati, apapun yang kau omongkan, lakukan, tetap najis. Ini loh, Kristen ini enggak main-main, saudaraku. Makanya saya kepingin Anda, ayo sungguh-sungguh belajar gitu loh. Di jalur yang tepat. Jangan bikin agama sendiri. Ayo belajar Alkitab bareng-bareng. Saudaraku. Amin. Ayo hidup sesuai firman sama-sama. Nek jarang ke gereja, enggak belajar Alkitab, ya opo? Berdasarkan apa perbuatanmu? Harus ngerti, ini yang bikin najis. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, bojoan, hujat. Suka komplain, suka nyacatin orang aja. Hujat Tuhan, hujat orang, semua disalahkan. Tuhan kok gini-gini. Orang disalahkan, kenapa aku seperti ini, nyalakan orang. Ini hati ini penuh seperti ini. Terus selanjutnya apa? Itulah yang menajiskan orang. Titik, bawahnya makanan, bahas makanan. Itu yang bikin najis. Ya apa saudaraku? Ya. Lah makanya Yesus datang. Untuk menjadikan keduanya. Baik yang punya hukum Taurat, yang tidak punya hukum Taurat, yang bersunat, tidak bersunat, orang Yahudi dan orang di luar non-Yahudi, umat Allah perjanjian lama, turunan Abraham, yang di luar Abraham, seperti semua ini, semua punya hak untuk diselamatkan. Keduanya ini dijadikan satu manusia baru melalui kematian Tuhan Yesus secara manusia tadi itu. Supaya menjadi manusia baru, coba ini. Ya, 2 Korintus 5:17. Ini manusia lama, manusia baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Karena kita ini ciptaan yang disebut manusia, makanya ada istilah manusia baru. Kita bukan kewan, ya. Kewan tumbuhan baru, bukan. Ya. Kita ini ciptaan baru, manusia baru. Karena ada di dalam Kristus yang mati sebagai manusia, membatalkan hukum Taurat, menyempurnakan atau menghentikan Taurat, disempurnakan melalui kehidupan Yesus. Wah itu nanti lain kali kita belajar. Sempurnaan Taurat itu ada di dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu. Jadi ciptaan yang lama, manusia lama sudah berlalu. Saya lihat bahasa aslinya itu berlalu itu lewat gitu loh, sudah lewat. Kayak saudara tahu gini, ketika ada yang ngebut, bus, apa itu mau? Gitu loh, kayak gak lihat lagi sudah, hilang itu. Kayak gitu, lewat, sudah. Sudah tidak kelihatan lagi gitu loh maksudnya saudaraku. Itu dalam Kristus harusnya seperti ini gitu loh. Sudah lewat, sudah lalu. Yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Lah ini ginome, bahasa Yunaninya. Ginome itu lahir. Yang baru sudah lahir. Tidak tahu terjemahnya kenapa datang. Memang ginome itu bisa datang, bisa lahir. Memang bahasa itu tidak bisa, cuma diterdaskan satu. Tapi ini istilah ini sama dengan lahir, gitu loh. Ginome, lahir. Di situ muncul kata Genesis, kejadian itu kelahiran. Lahirnya manusia, dunia, diciptakan Tuhan. Jadi yang baru sudah lahir. Nah ini harus ngerti, makanya ada istilah lahir kembali, lahir baru. Orang ketika lahir langsung jadi gede apa? Bayi dulu, saudaraku. Bayi dulu. Makanya ada proses nanti, gitu loh ya. Saya harus ngerti ada proses untuk hidup sempurna, seperti Yesus nanti. Tujuan kita kan seperti Yesus. Oke, untuk mempersingkat waktu, bagaimana menjadi manusia baru ini banyak ayatnya. Kita ambil yang 1 Korintus 15 saja. Saya pilihin aja dulu ya. Kalau enggak banyak, yang ayat 20, 23. Setelah itu kita tutup ya.
Terus makan-makan habis itu. Dan enggak ada yang najis. Ada yang masak babi di sini? Enggak ada. Sulit ya cari babi di sini ya. Haram. Sudah belajar. Masuk ke mulut, turun ke perut, keluar jamban. Ya, itu Yesus yang ngomong, makanya jangan buat agama sendiri. Enggak masalah. Orang masih mempermasalahkan makanan itu, menurut saya, ayo lihat Alkitab deh, gitu ya. Oke, kita lihat ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini kita sedang merayakan kebangkitan ya, makanya saya masuk, tadi nyinggung sedikit tentang kematian ya. Kebangkitan Yesus ini dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Memang sulung ini bukan prototokos ya, memang kita lihat bisa protos, bukan. Ini yang arpa, ini buah sulung, arpagi. Jadi aparhi, buah sulung nanti kita lihat apa itu buah sulung. Buah sulung itu seperti kayak persembahan yang digunakan orang Yahudi, persembahan buah sulung, hasil pertama, hasil bumimu yang pertama, gaji pertamamu. Pokoknya ketika dapat berkat Tuhan yang pertama itu buah sulung. Ya, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu yang dimaksud itu. Jadi ini buah sulung sebenarnya terjemah. Terus sebab jadi buah sulung dari orang-orang telah meninggal. Sebab lanjutnya 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Jadi maut itu saudara itu kita manusia ini bisa mati, kena maut itu karena satu orang. Tapi sekali lagi jangan disalah-salahkan terus ya mbah kita ini Adam. Nah saya kan pernah ngasih contoh. Adam dan Hawa ini kan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Ini mati makan ini. Ini buah kematian, tapi masih dilihat, dipandang. Loh ini manusia kan seperti itu, mesti ngerti ini jangan tetap dilanggar. Seperti contohnya kan rokok, merokok membunuhmu, ini pembunuhmu loh. Tetap misalnya kan manusia itu loh gitu. Tidak cuma rokok, apapun ngerti ini bikin nanti upah dosa maut, bikin celaka. Ojo iku bojone wong lho ya. Ah iki wae ganteng ya. Wah apik ya. Ya apa saudara? Wis ngerti salah ya. Kok Kefas kok guyu, kan masih kecil loh Kefas. Saya mau ngasih contoh itu apa ya? Pokoknya gitu, wis ngerti ku gak oleh ya tetep ya apa ditobruk ae. Itulah manusia ya. Makanya jangan cuma nyalakan Adam, Anda jadi Adam ya sebelum tentu, malah bubrah mungkin menurut saya. Tambah, wis baru disuruh besok udah dimakan, itu mungkin jangan dimakan, tambah dilek pelok cukup sake-ake, gendeng malah. Wis enggak jamin lah Anda lebih baik dari Adam. Itu gambaran manusia, itulah manusia yang diberi hak bebas untuk memilih. Nah makanya enggak sempurna. Makanya saya cari Alkitab, manusia adalah makhluk yang sempurna, ayo dodono ayate. Itu ajaran agama lain kayaknya itu. Mana manusia makhluk yang sempurna? Loh, ora ono lho ayate. Makanya gaya agama dhewe ya karena krungu. Lha nek sempurna lah gak jatuh dosa. Gak ada loh ayatnya, itu tafsiran itu. Saya enggak setuju. Ayo tunjukkan ayatnya. Manusia adalah diciptakan Tuhan makhluk yang sempurna. Gak ono. Makanya gak tau mau Alkitab, yo katut. Bikin agama sendiri ya apa ini? Memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang, misalnya kalau yang benar itu jadi penguasa seluruh ciptaan, burung-burung darat, ikan-ikan di laut, datang di darat, jadi penguasanya betul. Tapi yang sempurna, Tuhan Yesus itu yang sempurna, amin. Manusia sempurna, ini baru Yesus, dia Allah ya jelas sempurna, jadi manusia pun sempurna, baru ayatnya akeh, nah iku. Nek Adam sempurna, aku kok gak tahu roh, yo. Makanya jok melu-melu yo. Manusia makhluk yang sempurna. Gundulmu sempurna nanti. Waket dosoe. Hatinya penuh pornoinas, pornias, cabul, jahat, benci. Itu hatinya. Ayo koreksi semua. Ya makanya Yesus datang. Ayo perlu Yesus saudara kita semua. Yang lihat di rumah enggak tahu kok agama apa. Engkau punya hukum Allah apapun, kitab suci apapun, tidak nyelamatkan. Tidak bisa. Kowe perlu Yesus. Perlu Yesus. Supaya jadi manusia baru, ciptaan baru. Baca terus. Demikian juga kebangkitan orang mati
datang karena satu orang manusia. Manusia. Loh Yesus kok manusia? Wis gak dikandani, manusia yo Allah yo iya ngono lho. Unik memang satu-satunya. Maut datang karena Adam satu orang. Nanti tahu yang dimaksud Tuhan Yesus. Kebangkitan orang mati juga datang karena satu orang manusia. Yaitu siapa namanya Tuhan? Yesus hidup, dia bangkit. Yang sulung, jadi buah sulung. Yang pertama kali gitu loh. Nanti kita lihat. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Semua orang mati karena persekutuan dengan Adam. Ya karena Anda memang lahir dari situ, saudaraku. Jadi manusia kan dari Adam. Ada yang dari batu, dari liang, dari pohon. Oh, saya dulu siluman pohon, Pak. Jadi orang, itu kepercayaan. Saya dulu entung, Pak. Saya dulu kucing, Pak. Kok dari Adam semua. Makanya karena kamu lahir dari Adam, ya itulah. Kamu mati, ikut mati. Mbahmu mati, masuk kon gak mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Adam. Secara ini karena daging ya. Tubuh kita mau enggak mau, ini sudah mau enggak mau dengan Adam. Persekutuan sebagai manusia bawa kematian. Tetapi persekutuan dengan Kristus sebagai manusia yang baru. Nanti saya tunjukkan. Ini manusia apa Yesus ini? Lain saudara. Lain sama Adam, beda. Persekutuan dengan Yesus. Manusia juga, tapi manusia apa? Ini bikin kamu nanti ngalami kebangkitan. Ayo baca terus. Kalau bisa baca satu pasal ya, cuman saya enggak cukup, saya pilih ayatnya. Terus sampai 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Urutan kebangkitannya maksudnya ya, saudaraku ya. Kristus sebagai buah sulung. Nah ini terjemahnya benar, buah sulung sama ya, seperti tadi, aparki, buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, Sang Leo ngalami yang lain, kita anak-anak Allah yang jadi ngalami kebangkitan nunggu nanti setelah Yesus turun dari surga. Kedua kali untuk menjemput kita semua. Lompat ayat 35. Ya. Oh ini biar cepet ya, ini 35, 36, 37. Tetapi agak cepet ya bacanya, iya. Agak cepet ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Terus? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Sudah saya jelaskan Jumat kemarin. Terus? Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Jadi kalau Anda mau nanam durian kan bukan duriannya, buahnya itu loh ya. Ditanam, kan bijinya gitu. Terus? Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Jadi beda. Kenapa? Ini maksudnya di sini. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ini baru mulai mengarah ini. Tadi agak nggak ngerti, nggak apa-apa lah. Saya juga nggak seberapa paham. Itu harus ngerti tentang tanaman. Tapi langsung kesimpulannya di sini. Tubuh itu beda. Setiap itu tubuh itu ada daging manusia, daging ikan, daging itu beda. Dan juga dengan tubuh ini ada beda juga. Yang kita pakai ini tubuh duniawi. Nanti ada tubuh surgawi. Kapan Anda miliki tubuh surgawi? Nanti ya, lihat. Ini baca terus. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ada perbedaan, nanti beda matahari, bulan, biru. Cepet lompat ke niat biro. 2 ayat terus, lompat. Terus. Nah, terus ini. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan,
dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi kita ini dari Adam menerima tubuh yang bisa mati, tubuh duniawi yang bisa binasa. Tapi nanti kita ini menerima dari Tuhan Yesus tubuh yang dibangkitkan dalam ketidakbinasan, tubuh yang tidak bisa mati lagi, tubuh surgawi. Terus, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang kita terima dari Adam itu penuh dengan kehinaan. Ya bisa sakit, bisa ya panuan, ya tidak sempurna gitu loh. Tapi nanti kita akan terima tubuh mulia, terus ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ini perbedaan tubuh duniawi dan surgawi, kira-kira gitu lah. Terus biar cepat. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tubuh alamiah, ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Makanya kenapa biji itu kalau jatuh harus mati, itu menggambarkan Yesus mati sebagai manusia. Makanya manusia kita juga harus mati. Tubuh dunia ini harus mati. Sudah saya khotbahkan Jumat ya, kalau saya ulangi bulat lagi nanti panjang. Tubuh yang ditaburkan, yang kita terima dari Adam ini harus mati. Gitu loh. Ya kan? Ini harus mati. Tubuh alamiah, tubuh duniawi ini. Ditabur ini harus mati, baru nanti keluar benih yang kehidupan yang dari dalam. Manusia baru yang di dalam ini. Terus. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Terus, nah ini. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam, manusia pertama, protos, antropos. Protos itu pertama, makhluk hidup. Jadi jiwa yang hidup, terjemahan aslinya. Terus? Tetapi Adam yang akhir. Adam eskatos. Ingat baik-baik ya. Manusia pertama namanya Adam, jadi jiwa hidup. Adam yang akhir, ya eskatos itu telas. Adam yang, jadi tidak akan ada Adam lagi, gitu saudaraku ya. Adam yang manusia pertama itu namanya Adam. Nanti itu gara-gara melalui Adam ini menerima jiwa hidup, kita menjadi jiwa hidup juga sebagai keturunannya. Ada Adam yang akhir, eskatos. Las, itu bahasa Inggris, the last bahasa Inggrisnya. Yang paling akhir, jadi nggak ada lagi, ente-entean. Akan ada Adam yang terakhir. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Adam itu bahasa Ibrani, artinya manusia. Yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ini menjadi roh yang menghidupkan. Karena kita ini jadi manusia baru dilahirkan itu adalah roh kita. Roh yang dihidupkan kembali. Sudah saya pernah khotbahkan. Coba baca lagi. Sampai nemu manusia kedua, nanti berhenti. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia pertama Adam, protos antropos. Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah bersifat jasmani. Lah ini perhatikan baik-baik. Manusia kedua berasal dari sorga. Defteros antropos, defteros kedua. Berasal dari mana? Sorga. Yesus manusia kedua dari sorga. Kalau Adam yang terakhir, nggak ada Adam lagi. Manusia kedua. Kalau saya percaya kita nanti jadi manusia yang jenis ketiga ini. Perpaduan dari Adam dan Kristus. Yang alamiah, jasmaniah, dan rohani. Ya, manusia kedua berasal dari sorga. Manusia atau bukan? Manusia. Dari mana tapi? Sorga lu. Waduh, manusia dari sorga. Firman Tuhan. Berapa kali Yesus ngomong, aku turun dari sorga. Yohanes 6. Akulah roti hidup, aku turun dari sorga untuk memberi makan dunia. Supaya barang siapa makan dagingku, minum darahku, hidup selama-lamanya. Manusia dari sorga. Ya Pak Saudara. Tapi manusia dari sorga itu yang dimaksud kita ternyata belajar tubuhnya memang keluar dari siapa? Siti Maryam. Tapi Siti Maryam ini enggak,
Kan manusia tuh kalau lahir harus ada benih. Loh benihnya siapa? Ya masih perawan kok. Nah makanya manusia ini lain dari yang lain gitu loh. Coba lanjutnya, manusia surgawi itu seperti apa? 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Adam tadi saudaraku ya. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Malaikat-malaikat makhluk surgawi itu memiliki apa ya kualitas sama seperti dia yang dari surga, manusia dari surga, Yesus tadi. Makanya gini, saudara, kenapa di Alkitab Yesus ngomong gini, nanti ketika orang mati dibangkitkan, dia tidak makan minum, beda dengan saudara seberang ya, kawin mengawinkan. Waktu kan ditanya, ini loh ada kasus suami istri meninggal suaminya, belum punya anak. Terus akhirnya zaman itu kan hukum Taurat masih ngatur gitu. Nanti terus kawin sama adiknya, saudaranya. Mati lagi, belum sampai ganti lagi saudara. Itu dipraktekkan tetangga saya, saudara muslim ada yang gitu. Saudara. Dikawini adiknya. Loh gak usah jauh-jauh, siapa itu ya? Kan hampir kawini sama adiknya itu. Pokoknya terus, karena untuk meneruskan keturunan itu. Terus nanti kalau di surga, Bu Sri ya sempat tanya, nanti di surga saya sama Pak Sri apa Pak Kadi? Tonggo dua-duanya, ini Alkitab ya enggak gitu. Kita itu nanti di surga hidup seperti malaikat, makhluk surgawi. Jadi makhluk surgawi tidak makan minum, tidak kawin, mengawin. Loh, nek masih makan minum, di surga masih ada WC berarti. Ada spring bed, tempat tidur. Kawin mengawin kan mau di mana? Mau kawin? Hubungan suami istri kan enggak di tempat tidur, mau di mana? Di atas pohon? Burung kali. Burung kutilang, enggak, hidupnya sudah beda, enggak dibatasi. Malaikat itu kali-kali belajar angelologi, itu roh, wis luar biasa, enggak butuh makan minum kan, wis enak, enggak ada cemburu-cemburuan, enggak ada, ya kan enggak ada kawin mengawinkan kan, mengawin mbek sapa, semua itu anak-anak Allah semua ya. Istri saya tanya, kok ning surga sik sayang aku gak? Wis gak ono sayang-sayangan, ya sayang sebagai anak-anak Tuhan, kau saudaraku. Wah, mumpung ning donya tak katok-katokno ya ono ae. Senyonya itu. Ayo, kita harus belajar ya, kasih itu beda dengan nafsu ya. Terus. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Kita sudah pakai rupa alamiah, ini alamiah ya, punya hidung, ini dari Adam. Kita nanti juga akan, kita sudah pakai ini, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nah, nanti siap-siap pakai rupa yang surgawi. Terus cepet. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Ini loh kesimpulannya, Rasul Paulus ngomong maksudnya. Ngajar itu panjang loh saudaraku. Saya tak pilih ini, waduh. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah, darah dan daging tidak kanggo saudaraku. Ini nanti kembali darah daging ini kembali ke bumi. Kembali kubur tanah, tidak dapat bagian. Nah nanti di surga pakai wadak apa, tubuh yang apa. Ingat ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Kita nanti siap-siap loh terima tubuh surgawi. Ya gitu loh saudara, maksudnya ayat ini. Terus, karena daging tidak dapat bagian. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Maksudnya yang binasa ini tubuh kita ini, binasa itu lenyap, bisa hancur, bisa mati. Nggak akan, kerajaan Allah nggak ada, sakit aja loh nggak ada, jangankan mati, sakit aja loh nggak ono. Amin saudaraku. Aduh ngeluh, aku darah tinggi, nggak ada di surga. Aduh kembung, nggak ada saudaraku ya. Ini tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang disediakan Tuhan Yesus. Amin. Terus. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, terus. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya sudah sampai situ. Jadi gini, nanti
Ini sebenarnya masih bagian pertama, ini bagian kedua cepat aja, satu ayat kita tutup. Ini adalah manusia baru, ciptaan baru secara tubuh. Saya balik dulu, ini tubuhmu akan terima tubuh surgawi. Jadi makhluk surgawi nanti, saudaraku. Tapi itu nanti, gitu loh. Ini janji Tuhan. Ya, kamu akan terima tubuh yang baru, ciptaan baru. Ini seperti ini yang pertama. Yang kedua kita tutup Roma 6 minggu lalu, Jumat kemarin. Cuman ayatnya belum selesai itu saya baca. Mulai 3, tapi saya lompatkan ayat 11, 10, 9, mulai 9 biar cepat. 10. Oh, 8. 9 apa 8? Coba 8 apa? Ini aja, 8 dulu. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus. Oh sorry, ini atasnya, bagus ayat atasnya. Kemarin saya belum sempat baca ayat atasnya. Oke? 7. Selanjutnya kita akhiri. Musik bisa maju. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah ini, minggu lalu kelewatan ayat ini. Saudara mau bebas dari dosa? Tidak ada cara yang lain. Jangan bikin agama baru ya. Mau bebas dari dosa, pernah itu zaman dulu itu askese, jadi menyiksa diri. Ya, kan penderitaan badani. Hari Jumat lalu kan saya sampaikan berhenti berbuat dosa. Kalau kita penderitaan badani, disiksa tubuhnya. Tidak bisa. Ini saya sempat sharing sama anak saya, tidak apa-apa sedikit ya. Ya ajaran sebelah lah. Kalau mencuri, ini ada loh di ayatnya. Kalau mencuri, tangan yang mencuri dipotong. Masih mencuri lagi, loh, saya mungkin belum pernah baca. Dipotong tangan satunya. Berarti tidak punya tangan lagi, dua-duanya tidak ada. Masih mencuri lagi, apalagi yang dipotong? Kakinya. Tinggal satu kaki, lu masih ada ayatnya saudaraku. Masih mencuri lagi, potong lagi. Sudah tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki. Masih mencuri lagi, lu tuh ada ini. Baru potong kepalanya. Ya apa? Ini masih sudah tidak punya tangan ini, berarti masuk double game gitu. Tapi ini sudah itu dipotong. Ini harafiah. Kalau di kita, siapa yang telah mati bebas kalau bunuh diri itu mati kan bebas. Terus kemarin 1 Petrus kan, 1 Petrus 4 itu barang siapa menderita penderitaan badani, berhenti berbuat dosa. Harafiah banget, jasmaniah banget. Itu nanti. Coba dengar Pak. Yesus ngomong apa? Kalau dengar matamu membuat kau berdosa, cungkil matamu. Tanganmu bikin berdosa, potong tanganmu. Lebih baik kamu masuk surga dengan tidak punya mata, dengan tangan yang kutung, tapi masuk surga daripada tubuh yang lengkap masuk neraka. Dipraktekkan beneran. Mataku ini bikin dicolok, tanganku bikin habis berbuat dosa, potong, entek kabeh. Ini kan untung orang Kristen ini untung luar biasa ya. Puji Tuhan, haleluya. Orang Kristen enggak PO, saudara ya. Ada yang mempraktekkan ayat itu? Saya mau tanya, matamu sering bikin dosa enggak? Sering lihat Purnias tadi cabul? Ya. Mata kita sering lihat yang enggak benar. Tangan kita sering melakukan hal yang enggak benar enggak? Bisa entek semua ini, termasuk pendetanya mungkin. Pendetanya kok buta, enggak punya tangan, enggak punya kaki, ini satu. Ini kakinya kemana-mana ini. Ya apa, saudara? Entek. Ini bukan bermaksud harafiah. Barang siapa menderita penderitaan badani, sakit, mati, berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan, mati entek kabeh. Enggak, ini bicara kematian secara rohani. Mati tubuh dagingnya dulu. Jadi gini, kau punya mata, ada ayatnya tuh, seolah-olah enggak punya mata. Seksinya, pura-pura buta. Jadi kau punya mata tapi jadi kayak buta, wis. Ya, set lihat. Kau punya tangan mau berbuat sesuatu, wis kayak lumpuh aku. Lumpuh untuk berbuat dosa, wis gak sanggup. Nah, kita saya pernah ngajarkan itu yang apa? Kita nerima benih sehingga kita tidak dapat lagi berbuat dosa. Itu tidak mampu lagi berbuat dosa, sudah tidak sanggup. Jadi ya masih punya mata, masih punya tubuh, tapi seperti lumpuh, tak sanggup untuk berbuat dosa. Itu loh maksudnya mati. Barang siapa mati, ia telah bebas dari dosa. Lanjutnya, minggu lalu, Jumat lalu sudah dibaca. Lanjutannya,
Jadi jika kita telah mati dengan Ini Kristus, loh maksudnya mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. akan hidup juga dengan Dia. Terus pengertiannya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Masa habis bangkit terus mati lagi? Tidak mati lagi, hidup di surga. Naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Tidak mati lagi, maut. Maut tidak berkuasa lagi atas Sudah Dia. dikalahkan, maut telah dikalahkan, bahkan direbut kunci kerajaan maut. Terus Sebab kematiannya adalah kematian terhadap ini dosa. menjelaskan mati yang dimaksud itu ben gak bunuh diri semua. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian terhadap dosa, untuk nebus dosa. Terus Satu kali dan untuk selama satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. kehidupan Tuhan Yesus itu adalah untuk Allah, ya, sebagai memuliakan Allah, hidup yang sempurna, menggenapi seluruh kehendak Allah. 11. Demikianlah Hendaklah, hendaknya kamu memandangnya, demikianlah hendaknya cara pandang kita, hidup kita. Yang dimaksud mati itu gimana? bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ini yang dimaksud telah mati. Mati bagi dosa. Enak ya kira. Rokok ini. Pak Petrus kesaksian ya, mau berhenti rokok itu berapa langsung disedot Pak? Dulu 5, 2. Terakhir katanya, ini rokok terakhir, berapa itu? 2. Ini aku terakhir. Langsung 2. Lah sekarang lihat rokok mati gitu. Maksudnya mati itu gak kepingin. Mati bagi dosa. Loh kalau Anda masih belum mati ya. Ya, Pak. Jadi mati sudah wis apa enggak cuma rokok, hawa nafsu, apalah. Marah harusnya, kemarahan, benci, dendam wis mati. Wis enggak ada benci, orang mati kan enggak bisa benci lagi. Mati bagi dosa, Tetapi kamu hidup bagi Allah. ini yang dimaksud mati. Dosa itu mati dalam sudah mati lagi dan enggak berdaya lagi, enggak kita lakukan lagi. Terus Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. demikian hanya hidup bagi Allah dalam Kristus. Amin. Sampai di sini ini yang disebut ciptaan baru. Yang lama sudah lewat. Sudah hilang, gak kelihatan lagi sudah. Itu maksudnya berlalu itu. Yang baru sudah lahir, terbit, muncul. Dan akan terus. Ya, minggu depan saya akan ajarkan tentang pertumbuhan. Ya, sebagai manusia rohani, kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan,